Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 Praktikum Manajemen Usaha Tani akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu Volkstat Pick Company. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Dias Cakrawardana, selanjutnya ada Esther Yohana Hotmanauli Sidabutar, selanjutnya ada Kanisa Gita Fitri, selanjutnya ada M. Yusuf Khairul Zidan, selanjutnya ada Salzari Gita Mengsari, ada Alexander Ival Barus, dan Rishad Abimanyu Setiawan. Oke, jadi untuk nomor 1, jika Volkstat memutuskan untuk menambah peralatan pengolahan, outlet apa saja yang bisa digunakan oleh Volkstat? Ada 3 outlet yang bisa dijadikan pilihan bagi Volkstat. Yang pertama ada minimarket. Minimarket menjadi salah satu tempat yang cocok untuk penjualan komoditas Volkstat karena merupakan salah satu outlet yang mudah dijangkau berbagai lapisan masyarakat sehingga barang yang ditawarkan cepat terjual, mengingat komoditas yang dijual Volkstat tidak tahan lama. Lalu yang kedua ada marketplace online. Dengan menggunakan marketplace online, area penjualan bisa luas sehingga dapat memaksimalkan penerimaan perusahaan. Namun yang perlu diperhatikan juga adalah jangkauan marketplace online yang luas ini bisa menjadi salah satu tantangan bagi Volkstat. Sedangkan komoditas yang dijual Volkstat tidak tahan lama. Oleh karena itu, Volkstat perlu melakukan pengolahan lebih lanjut terkait penyimpanannya. Lalu yang ketiga ada outlet instansi kerjasama dengan restoran. Kerjasama dengan restoran juga menjadi pilihan yang bagus untuk Volkstat untuk menjual barang produknya. Karena sistem dan aluran tidak rumit, maka barang atau komoditas yang dijual masih bisa sampai pada konsumen dengan kualitas yang bagus. Lalu di nomor 2 ini ada sebutkan 2 jenis organisasi bisnis yang sesuai untuk Volkstat Pick Company. Yang pertama ada perusahaan persekutuan firma. Hal ini sangat cocok dengan Volkstat mengingat bahwa kedua pemiliknya yaitu Brian dan Briana ingin pensiun. Mereka ingin mengalihkan kepemilikannya kepada keluarga. Karena sistem operasi ini bisa dialihkan ke anggota keluarga, berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari perusahaan persekutuan firma. Yang pertama kelebihannya adalah karena adanya sistem pembagian kerja sehingga operasi bisa berjalan dengan lebih mudah dan efisien. Lalu kedua adanya akta notaris yang dapat memberikan kemudahan pada perusahaan untuk meminjamkan modal dengan tujuan perluasan operasi. Lalu kekurangan dari firma adalah hak milik tidak terpisah dari harta pribadi dan kerugian ditanggung bersama oleh semua anggota firma. Lalu yang kedua ada PT atau perseroan terbatas. Karena sifat modalnya berbentuk saham, tentu akan lebih mudah bagi Brian dan Briana untuk membagikan atau mentransfer kepada anggota keluarga. Berikut kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari PT adalah pemilik modal dapat mempengaruhi keputusan dalam manajemen internal, sehingga tiap orang yang memiliki saham di perusahaan ini akan sangat penting perannya dalam pengambilan keputusan apapun. Lalu saham bisa dijual sebagai salah satu bentuk perluasan atau ekspansi bisnis. Lalu kekurangannya yang pertama ada modal yang diperlukan sangat tinggi untuk membangun sebuah PT. Kedua, diatur oleh perundang-undangan yang ketat. Lalu nomor 3 adalah salah satu pertimbangan terpenting yang harus dilakukan oleh para petani kemiri adalah keputusan untuk mengganti pohon kemiri asli dengan varietas pohon yang lebih baik. Pohon kemiri asli menghasilkan sekitar 750 pohon per hektar pohon. Pohon kemiri yang varietas baru dapat menghasilkan sekitar 1.250 pound per ekar. Pohon baru membutuhkan waktu 7 tahun untuk memulai produksi kemiri. Berapa tahun yang diperlukan untuk menutup atau memulihkan investasi dalam mengganti pohon asli dengan pohon varietas baru? Dengan asumsi harga rata-rata $3 per pound. Biaya $3.000 untuk mengganti pohon asli dengan varietas pohon yang lebih baik. Tunjukkan pekerjaan Anda. Oke, pertama yang diketahui adalah produksi pohon kacang pecan asli per hektar dan per tahunnya adalah 750 pound. Lalu produksi pohon kacang pecan varian baru per hektar per tahunnya 1.250 pound. Dengan harga rata-ratanya $3 per pound. Waktu pohon baru untuk memulai produksi adalah 7 tahun dan biaya investasi penggantian pohon senilai $3.000. Lalu yang ditanya adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal dari penggantian pohon. Yang pertama adalah penerimaan kacang pecan asli per tahunnya 750 dikali $3 sama dengan 2.250. Lalu penerimaan kacang pecan varian baru per tahunnya 1.250 dikali $3 sama dengan 3.750.
Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk menutup biaya penggantian pohon 7 tahun ditambah dengan 0,8 tahun. Hal ini dikarenakan pohon yang telah diganti baru mulai memproduksi kacang pecan pada tahun ke-7. Oleh karena itu, total waktu yang digunakan untuk menutup biaya investasi adalah sekitar 7,8 tahun. Bisa lihat di sini adalah tabel perhitungan dengan tabel atau grafik perhitungan dengan keterangan produksi kacang pecan asli dan produksi kacang pecan varian baru. Jika dilihat pada grafik di atas, adalah tahun sehabis dimulainya proses penggantian pohon. Grafik ini memberikan perbandingan total penerimaan yang diterima ketika pohon asli tidak diganti dan penerimaan saat pohon asli diganti menggunakan pohon varietas baru. Di tahun pertama, kacang pecan asli akan menghasilkan penerimaan total sebanyak $2.250 serta seterusnya. Sementara itu di tahun pertama sampai tahun ke-7, pohon varietas baru belum memproduksi kacang pecan sehingga belum dihasilkan penerimaan. Kemudian pada tahun ke-8, pohon varietas baru mulai mendapatkan penerimaan karena di tahun ke-7, pohon varietas baru telah mulai memproduksi kacang pecan. Lalu hingga pada tahun ke-17,5, total penerimaan pohon varietas baru bisa melampaui total penerimaan pohon asli. Karena pohon kacang pecan hidup selama 300 tahun, dan jika melihat pada grafik di atas bahwa hanya membutuhkan 17,5 tahun untuk pohon varietas baru mengalahkan penerimaan pohon lama. Sehingga bisa disimpulkan bahwa penggantian pohon dari yang lama ke varietas baru akan lebih efisien dan efektif. Lalu untuk nomor 4, bagian dari membangun bisnis yang sukses adalah mengumpulkan tim spesialis untuk memberikan pengetahuan dan saran ahli untuk membuat keputusan terbaik. Lalu ada 4 spesialis yang bisa dimiliki oleh Brian dan Brianna dalam tim produksi mereka. Yang pertama adalah agronomis. Agronomis sendiri adalah orang yang ahli dalam pertanian, sehingga mampu untuk mengetahui kebutuhan tanaman dan mampu untuk mengembangkan usaha tani yang efektif dan efisien. Dengan adanya ahli agronomis ini akan mampu membantu perusahaan mereka untuk membantu produksi usaha tani yang optimal. Lalu yang kedua ada dokter hewan. Dokter hewan dibutuhkan agar hewan yang diternak tetap sehat dan mampu menghasilkan kualitas produk yang tinggi. Lalu yang ketiga ada data analis. Data analis bertugas untuk menginterpretasikan informasi data statistik dalam usaha tani sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir ada accountant. Accountant dibutuhkan untuk mampu mempersiapkan laporan keuangan. Informasi dari laporan keuangan inilah yang nantinya akan dijadikan acuan untuk mengambil keputusan dalam manajemen. Lalu nomor 5, menjalankan operasi peternakan dan bersama dengan kebun kemiri. Foxa telah membaca tentang beberapa operasi pengembalaan ternak di kebun mereka. Ketika petani melakukan ini, rata-rata mereka kehilangan sekitar 50 pound hasil kemiri per ekar. Selama 5 tahun terakhir, kemiri telah menghasilkan $3 per pound saat panen, dan anak sapi telah dijual seharga $1,50 $1,50 per pound selama periode yang sama. Tunjukkan pekerjaan Anda. Oke, yang pertama pada tabel Crop Enterprise Analyst ditemukan bahwa lahan kemiri beririgrasi pada lahan 210 ekar. Kerugian kemiri yang sebesar 50 pound per ekar. Kerugian totalnya adalah R1210 dikali 50 sama dengan 10.500 pound. Selanjutnya, berapa kerugian pendapatan dari operasi kemiri akibat penggembalaan ternak? Jika dalam 5 tahun terakhir harga kemiri sebesar $3 per pound, maka kerugian sebesar 10.500 pound dikali $3 sama dengan $31.500. Selanjutnya, berapa berat total yang harus dihasilkan dari ternak dibandingkan dengan hasil kemiri untuk mengimbangi kerugian operasi kemiri? Karena kerugian sebesar $31.500, maka untuk mengimbanginya $31.500 dibagi dengan $1,5 per pound, maka didapatkan hasil sebesar 21.000 pound.
Pertanyaan selanjutnya, jika Volkswagen dapat menggembalakan 1 ekor per hektar pada 1 ekor per hektar dalam area pohon kemiri, berapa pon yang harus diperoleh setiap ekor saat digembalakan? Jadi, jika Volkswagen dapat menggembalakan seekor sapi pada tiap hektar lahan dengan sapi dijual dengan harga 1,5 dolar per pon, maka total pendapatan sapi sebesar 600 dolar per pon. Hasil tersebut didapat dengan mengalihkan harga jumlah sapi dengan total keseluruhan jumlah sapi. Selanjutnya apa sih keuntungan menggembalakan sapi dibandingkan kemiri? Hasil penjualan sapi lebih tinggi dan permintaan pasar itu terus meningkat jika dibandingkan dengan kemiri. Kemiri juga merupakan tanaman musiman, sedangkan sapi itu lebih pasti hasilnya. Selanjutnya, ada apa yang mengembalakan sapi dibandingkan kandang? Yang pertama, perawatan sapi lebih sulit, menggembala, penyiapan kandang, dan pemberian pakan untuk kesehatan sapi. Yang kedua, biaya produksinya yang tinggi. Nomor 6, sebutkan 5 badan regulator potensial yang mungkin berinteraksi dengan produsen kemiri saat melakukan bisnis. Yang pertama itu ada pihak bank, kedua penjual benih, tiga penjual sapi, keempat penjual pupuk, dan yang kelima penjual tanah. Selanjutnya, gunakan informasi ini untuk menjawab pertanyaan seperti 12. Langkah awal mengevaluasi perubahan investasi dapat menentukan pendapatan dan memproyeksikan perusahaan. Gunakan informasi di atas untuk menghitung pendapatan yang diproyeksikan. Lihat halaman F12 untuk menggunakan apa proyeksi pendapatan tertentu untuk menentukan pendapatan tertentu. Ini harga tertentu dikali juga dikali P sama dengan $3 dikali 250 mendapatkan hasil sekitar 750 dolar. Selanjutnya betapa total biaya langsung besar. Jadi pada halaman F12 total ekspensinya adalah 391,93 dolar. Baik, selanjutnya berapa total biaya overhead per hektar? Berdasarkan data dari halaman R12, total biaya overhead per hektarnya yaitu 434,27 dibagi 210 sama dengan 2,068. Selanjutnya, berapa total biaya per hektar? Total biaya dapat dicari dengan menambahkan total direct expense dan total overhead expense, yaitu 1.391,33 ditambahkan dengan 434,27, sehingga hasilnya 1.825,60 dibagi dengan 210, dan didapatkan total biayanya yaitu 8,69. Selanjutnya yaitu berapa total biaya untuk perkebunan. Total biaya perkebunan dapat dicari dengan menambahkan total biaya per hektar dengan total hektar perkebunan, yaitu 1.825,60 dikalikan dengan 210, sehingga hasil dari total biaya perkebunannya yaitu $383.376. Selanjutnya, berapa pendapatan bersih kebun tersebut? Pendapatan bersih dapat dicari dengan cara total penerimaan dikurangi total pengeluaran. Total penerimaannya yaitu $750.000 dikurangi dengan total pengeluarannya yaitu $383.376, sehingga didapatkan pendapatan bersihnya yaitu $366.624.
Baik, selanjutnya soal ke-8, Brian dan Brianna berpikir jika mereka akan melakukan investasi dalam peralatan pemrosesan, mereka akan dapat menjual kacang pecahan kupas mereka seharga $10 per ponnya. Jadi yang pertanyaannya adalah berapa pendapatan marginal per pon kacang pecahan kupas yang akan diterima pertanian jika mereka menambahkan kapasitas pemrosesan. Dibutuhkan 2 pon pecahan yang tidak dikupas sama dengan 1 pon pecahan yang dikupas. Jadi diketahui datanya adalah harga jual kacang pecahan kupas yaitu senilai $10 per pon, yang dimana harga apabila dilakukan investasi terhadap peralatan dalam pemrosesan. Yang ditanya, pendapatan marginal per pon kacang pecahan kupas yang akan diterima pertanian jika menambahkan kapasitas pemrosesan apabila dibutuhkan 2 pon pecahan yang tidak dikupas dengan 1 pon pecahan yang dikupas. Yang penyelesaiannya adalah sebagai berikut, yang dimana total revenue yang pertama senilai $3,352 per hektar. Harga Ki pertama adalah $1,309,52 per hektar. Total revenue yang kedua adalah total produksi keseluruhan per luas kebun dikalikan dengan harga jual, yang dimana didapati hasil adalah $5.952,3 per hektarnya. Dan marginal revenue-nya adalah delta TR per delta Q, yang dimana hasilnya $3,63. Selanjutnya, soal yang ke-9, diketahui Volkswagen berencana untuk menjual kacang pencah seharga $3 per pon dan memproduksi 250.000 pon kemiri yang tidak dikupas per tahun. Perlu 2 pon kacang pencah yang tidak dikupas untuk menyamakan kuantitas dengan 1 pon yang dikupas. Dalam mengetahui banyaknya produksi kacang pencah yang tidak dikupas, maka diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. Tambahan biaya variabelnya diketahui $1,70. Total pendapatan awal yaitu $3 dikalikan dengan 125.000. Hasilnya 375.000. Total pendapatan relatif yang pertama itu ada total tambahan operasi mesin yang perhitungannya $1,70 dikalikan dengan 125.000, hasilnya 212.500. Yang total keduanya adalah 212.500 ditambahkan dengan 187.000, yaitu 399.500. Yang dimana marginal revenue-nya itu adalah pendapatan alternatif dibagikan dengan pendapatan awal, didapati hasil 399.500 dibagi 375.000, hasilnya $1.06. Maka pendapatan marginal yang dapat disumbangkan adalah sebesar $1,06. Yang soal selanjutnya, soal ke-10 adalah berapa banyak uang tunai yang harus disumbangkan Volkswagen setiap tahun untuk biaya tetap. Biaya tetap yang harus disumbangkan setiap tahunnya adalah sebesar $94,66. Soal yang selanjutnya, soal ke-11, berapa banyak utang yang dapat didukung oleh Volkswagen dengan pendapatan ini? Jawabannya adalah hutang yang harus dibayarkan pada tahun 2017 yaitu 419.384 dan pada tahun 2018 sebesar 414.267.000. Selanjutnya itu ada sebutkan 4 faktor resiko yang harus dipertimbangkan oleh Volkswagen jika mereka melakukan ini, yaitu yang pertama ada beban pengeluaran meningkat, yang kedua ada membebani keuangan perusahaan, yang ketiga ada risiko pelunasan hutang, dan yang terakhir ada risiko penurunan saham. Selanjutnya yang nomor 13 sebutkan 4 faktor penghargaan yang harus dipertimbangkan oleh Volkswagen jika mereka melakukan ini. Yang pertama itu ada program perusahaan, yang kedua ada senioritas, ketiga panduan intensif, dan pencapaian prestasi kerja. Selanjutnya, aspek penting apa dari manajemen ini adalah memastikan bahwa semua karyawan dan orang yang mengunjungi lokasi peternakan tetap aman. Sebutkan 5 bahaya keamanan yang harus dipertimbangkan oleh petani kacang pekan saat mengolah karyawan mereka. 5 bahaya yang akan terjadi, yang harus dipertimbangkan oleh petani saat mengelola karyawan mereka, yaitu yang pertama ada keamanan lokasi, yaitu pada saat hewan ternak mencari makan di lahan kemiri, tempat tersebut harus dipastikan keamanannya dari
hewan-hewan yang tidak diharapkan. Untuk itu, hewan ternak, karyawan, dan pengunjung harus berhati-hati agar tidak terlibat bahaya dari lahan kemiri tersebut. Yang kedua, ada keamanan kandang hewan ternak. Hal yang harus diperhatikan adalah kandang ternaknya, yaitu kandang harus dibuat sekuat mungkin untuk menghindari kecelakaan yang akan berdampak buruk bagi pemilik perusahaan, hewan ternak, karyawan, dan pengunjung. Yang ketiga, ada keamanan karyawan saat bertugas. Hal yang tidak boleh tertinggal adalah keamanan pakaian atau seragam karyawan di peternakan. Yang keempat ada keamanan dalam menjinakkan hewan ternak. Hewan ternak biasanya memiliki kelakuan yang agak di luar kendali. Pelatihan karyawan untuk dapat merawat, mengelola, dan memperlakukan hewan ternak dengan baik agar tidak menjadi agresif dan dapat diatur dengan baik. Dan yang terakhir ada keamanan alat saat membawa hewan ternak untuk mencari makanan, yaitu kualitas dari alat dan fasilitas harus diperhatikan untuk mencegah lepasnya hewan tersebut dari pengendalian karyawan. Selanjutnya itu ada 6 kemungkinan bahaya produksi alami untuk operasi kacang ikan. Yang pertama ada hama dan penyakit, yang kedua itu terjadi bencana, yakni longsor pada lahan, yang ketiga curah hujan rendah, keselamatan kerja yang terancam karena ketidaksesuaian lahan, yang kelima ada kemiri belum cukup umur, dan yang terakhir ada racun asam hidrosianik yang berasal dari biji kemiri. Kemudian selanjutnya soal nomor 16, sebutkan 6 kemungkinan bahaya produksi buatan manusia terhadap operasi kacang pecan. Yang pertama adalah bahannya belum matang sempurna. Kemudian yang kedua, pupuk yang diberikan terlalu banyak. Yang ketiga, teknik pengolahan yang salah. Yang keempat, kebakaran karena kecerobohan. Kemudian yang kelima, minimnya pengetahuan dalam pengelolaan kacang pecan. Dan yang keenam, harga yang lebih mudah daripada aslinya. Soal selanjutnya, apa 4 cara yang mungkin mereka dapat berpotensi meningkatkan pendapatan? Ada 4 cara, yaitu yang pertama memperluas perkebunan kacang pecan, kemudian yang kedua memudahkan pelanggan dalam mengenali apa saja keunggulan produk, yang ketiga memperbanyak promosi melalui media sosial, serta yang keempat memberikan jaminan garansi pada produk. Soal selanjutnya, jika Volstad memiliki untuk menambahkan pemrosesan, mereka mungkin juga mempertimbangkan untuk menambahkan promosi pemasaran konsumen langsung. Media sosial merupakan aspek penting dalam mengembangkan basis pelanggan setia untuk usaha kecil. Sebutkan 2 platform media sosial dan mengapa mereka efektif. Menurut saya ada beberapa contoh platform media sosial yang efektif, yaitu yang pertama Instagram. Platform ini menurut saya sangat efektif untuk digunakan dalam promosi makanan serta lainnya, karena Instagram memiliki jangkauan yang sangat luas, sangat unggul untuk menjelaskan produk serta memamerkan produknya agar bisa menarik perhatian. Kemudian yang kedua ada Facebook. Dengan adanya Facebook ini bisa memasarkan hingga ke luar kota karena Facebook ini memiliki jangkauan yang sangat luas dan platform ini sudah lama adanya, sehingga cocok digunakan untuk memamerkan produk yang akan dijual dengan sangat mudah. Soal yang selanjutnya, jika mereka memilih untuk menggunakan media sosial untuk mempromosikan merek mereka, apa 2 atribut utama bisnis mereka yang dapat mereka tekankan dalam pesan media sosial mereka? Ada 2 atribut yang harus ditekankan dalam pesan media sosial, yaitu yang pertama pengecekan produk sebelum dikirim, agar dapat diterima konsumen dengan keadaan baik. Kemudian yang kedua kualitas label, di mana kualitas ini dapat mengetahui apakah makanan ini memiliki dampak yang baik maupun buruk bagi kesehatan, serta mengetahui apa saja kandungan yang ada pada makanan ini. Soal selanjutnya, jika Anda berada di tempat Volstad, apa yang akan Anda lakukan untuk memperluas atau meningkatkan operasi ke depan? Yang dapat dilakukan untuk meningkatkan operasi ke depan yaitu dengan meningkatkan produksi yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan para konsumen, dengan menambah nilai jual produk agar lebih berkualitas, serta mempertimbangkan biaya agar tetap memperoleh pendapatan yang tinggi. Dengan itu juga harus adanya pengelolaan keuangan pada Volstad ini, agar bisa mengatur keuangan dengan mudah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.